Pemirsa, berkat keberhasilannya menunjukkan transformasi nyata dan kontribusi positif bagi pembangunan sosial ekonomi di Indonesia, Profesor Dr. Debbie Finsky mendapatkan penghargaan sebagai Pioneer in Stem Cell and Anti-Aging Medicine dalam Prominent Awards 2025. Prominent Awards kembali digelar pada 3 September 2025. Sebuah persembahan bagi para individu, institusi, dan organisasi yang telah menunjukkan transformasi nyata dan kontribusi positif dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Diselenggarakan atas kerjasama Metro TV dan Saluti.id. Mengusung tema Transformasi Indonesia, Prominent Awards 2025 memiliki 5 kategori penghargaan, yaitu kategori BUMN, swasta, koperasi, CSR, dan kepemimpinan. Sebagai pelopor stem cell dan kedokteran anti-aging di Indonesia yang diakui di dunia, Profesor Dr. Debbie Finsky mendapatkan penghargaan sebagai Pioneer in Stem Cell and Anti-Aging Medicine dalam Prominent Awards 2025. Beliau menjabat sebagai President of the World Council of Preventive, Regenerative, and Anti-Aging Medicine dan memimpin Celltech Stem Cell Center sebagai pusat riset dan layanan medis berstandar internasional. Iya, Celltech Stem Cell Center dikenal di dunia internasional karena saya sebut sebagai diplomasi ilmiah. Sebagai presiden dari World Council of Anti-Aging Medicine dengan 74 negara tentu sangat mudah bagi saya untuk memajukan Indonesia dan membawa Indonesia ke kancah dunia. Di sini di Celltech Stem Cell Center Finsky Tower kami mengadakan pelayanan kepada pasien karena ini one stop stem cell center. Semuanya berizin Kementerian Kesehatan dan kami melakukan pelayanan, kami melakukan riset dan kami punya laboratorium dan bank stem cell, one of the best. In the world itu tidak banyak yang one stop karena ada badan yang hanya punya laboratorium, ada yang hanya punya bank stem cell, ada yang hanya punya pelayanan. Kami punya tiga-tiganya. Membangun ekosistem ini dimulai dari masalah keluarga harmonis tapi oleh ayah saya yang sakit. Di situ semuanya menyerah karena memang papa saya itu bandel, perokok, kemudian diabetes, hipertensi. Pada saat stroke semua berputus asa. Di saat itu saya tergerak hatinya bahwa sebagai seorang dokter saya terus mencari ilmu bagaimana menyembuhkan beliau yang tiba-tiba stroke di kursi roda. Jadi itu inspirasi. Akhirnya saya belajar ke berbagai penjuru dunia untuk kemudian mencari cara. Ya, saya belajar ke Paris untuk anti-aging medicine spesialisasi, kemudian master di Jerman, PhD saya di Saint Petersburg, Rusia, dan profesor di Barcelona, dan saya dikaruniai juga honorary professor dari Academy of Oxford di Inggris. Celltech telah menjadi pelopor dalam pengembangan terapi berbasis sel punca untuk berbagai kondisi degeneratif, anti-aging, dan terapi personal berbasis genetik. Stem cell artinya sel punca. Ya, saya menyebutnya sebagai Queen of all the cells. Sel ini sangat istimewa karena dia bisa berubah menjadi sel apa saja. Dia punya kemampuan memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi sel apa saja. Waktu Allah menciptakan kita, ya kita mulai dari ayah dan ibu. Nah, sperma ketemu sel telur itu menjadi zigot. Zigot ini adalah yang bisa menjadi berubah menjadi sel apa saja. Bisa jadi mata, bisa jadi otak, bisa jadi hidung, bisa jadi seluruh sel. Kurang lebih 200 sampai 220 jenis sel. Itu istimewanya sel punca, sehingga dimanfaatkan oleh umat manusia untuk pengobatan penyakit degeneratif, mengganti sel-sel yang rusak. Itulah istimewanya Queen of the Cells. Selain pelayanan medis, Celltech aktif mempublikasikan hasil riset dan menjadi mitra strategis dalam pengembangan teknologi stem cell di Asia, Amerika Serikat, dan Eropa. Indonesia harum namanya di kancah dunia ya melalui 3 pilar. Jadi kita melakukan riset, kita melakukan penelitian, kita melakukan inovasi, kita melakukan juga yang namanya pelayanan One Stop Stem Cell Center. Jadi pelayanan dengan kegiatan-kegiatan penelitian berbasis ilmiah. Di antara 74 negara ini tentu ada yang maju, ada yang kurang maju. Sebagai presiden, saya memiliki suatu privilege untuk mengetahui apa yang paling maju. Karena di World Council sendiri, yang berpusat di Paris dan yang World Council of Stem Cell berpusat di Geneva, kami melakukan akreditasi juga, termasuk GMP internasional
itu kami bisa tahu negara mana yang maju. Jadi kami mau bekerja sama dengan berbagai negara, berbagai universitas dalam dan luar negeri, termasuk universitas terkemuka di dunia. Kontribusinya tak hanya sebatas riset, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi medical tourism dengan pasien yang datang dari berbagai negara. Indonesia adalah tempat yang hebat, tempat yang indah. Saya lahir di sini, saya maju di luar negeri, tapi karena saya lahir di Indonesia, saya harus membangun Indonesia. Saya berharap bahwa Indonesia bisa menjadi pusat anti-aging dan stem cell dunia, health tourism, dan saya juga berharap Indonesia bisa memberikan pelayanan stem cell bukan hanya untuk turis mancanegara yang super rich itu yang mampu datang ke sini dengan private jet-nya, tapi juga bisa memberikan pelayanan ini kepada masyarakat banyak yang membutuhkan. Dedikasi dan kehadiran Profesor Dr. Debbie Finsky memperkuat reputasi Indonesia di bidang ilmu pengetahuan, inovasi medis, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dunia. Harapan saya, mudah-mudahan pengalaman saya dari berbakti pada orang tua dan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua bahwa Debbie Finsky tidak pernah bermimpi bahwa oh iya saya bisa mempekerjakan cukup banyak orang menurut ukuran saya di gedung saya sendiri. Kemudian saya bisa membangun laboratorium dan bank stem cell berskala internasional, menjadi presiden dari berbagai organisasi stem cell dan anti-aging dunia. Itu merupakan bakti saya untuk para orang tua dan untuk bangsa Indonesia dan untuk dunia. Ini penghargaan dari Metro TV bagi saya merupakan suatu amanah.